Sahabat, saat ini saya sedang berada depan kosan teman saya nih. Tapi bukan sembarang kosan. Mau tahu ada apa? Yuk ikut ke dalam. Sahabat, secara sekilas tempat ini nampak seperti kosan pada umumnya. Namun siapa sangka di kosan ini Anda dapat melakukan aktivitas recording. Ialah Reza Hilmawan yang memiliki ide mengubah kamar kosannya menjadi sebuah tempat rekaman. Dan ia beri nama MRH Room Studio. MRH Room Studio mengambil tempat di sebuah kamar kosan di daerah Puri Indah, Jatinangor. Hal inilah yang membedakan MRH Room Studio dengan studio recording yang lainnya. Anda penasaran? Kita simak wawancara dengan Muhammad Reza Hilmawan, pemilik sekaligus penggagas MRH Room Studio. Jah, bisa diceritain nggak apa awal mulanya kepikiran bikin studio MRH ini kayak gimana? Awal mulanya tuh kalau secara historis nih ya kan, gue kan emang dari tahun 2006 sekitar kelas 1 SMP akhir atau 2 SMP akhir tuh emang ini kan suka recording, suka rekaman gitu. Cuma dari sisi musisinya, karena gue ngeband gue punk rock itu, terus gue juga jadi ngelihat proses rekaman gitu kan, proses rekaman seperti apa. Gimana sekalian nanya, kebetulan sound engineer-nya tuh nggak pelit ilmu. Nah, akhirnya mulai tertarik di situ. Cuma konsep awal MRH sendiri tuh baru muncul sekitar tahun 2011 akhir. Desember itu gue kepikiran, gue bisnis apa ya yang bisa sambil kuliah gitu kan? Bisnis apa yang bisa sambil kuliah? Tapi kan kata senior gue ada di Pecinta Alam Lab School SMA-nya, kalau bisnis kayak gitu nggak bisa ditinggal. Lu milih kuliah apa enggak? Nah, gue kuliah gue seneng banget gitu kan, antropologi emang gue pengen dari SMP. Akhirnya kepikiran lah, kenapa gue nggak bikin studio recording gitu kan? Tapi gimana nih, gue mesti ngakalin kan, sedangkan gue di kamar gitu, akhirnya gue mulai akal-akalan. Jadilah proses itu gue mulai dari nol tuh modelnya sekitar bulan Januari 2012, dan udah mulai jadi Mei, cuma beroperasi full tuh Juni. Nah, jadi tercetusnya itu karena gimana nih ya, dan kebetulan karena emang ada background gue suka recording tapi dari segi musisinya gitu. Tercetusnya sih awalnya seperti itu. Terus kenapa sih kepikirannya malah jadinya kayak gini gitu, di kamar, terus ada box buat tag vokalnya? Oh iya, kalau kenapa pikiran di kamar, home recording gitu, gue lihat home recording. Sedangkan di sini gue nggak punya rumah, punyanya kamar kosan gitu kan. Gue nggak kos di sini. Kenapa nggak gue bikin room recording gitu? Bikin box ini sekitar 200.000 aja. Jadi beli kayu kaso di material masih mentah semua tuh, triplek. Terus kebetulan ada sisa glass wall. Kebetulan kan di rumah gue bikin studio khusus drum ya, karena gue emang aslinya pemain drum. Itu ya udah, akhirnya di sini di halaman belakang gue potong, dan gue lagi ngembangin kalau ini kan bisa dibilang prototype dari ide gue lah ya, dari ide ideal gue. Gue lagi bikin yang portable, jadi bisa dilipat gitu. Bisa dilipat. Kalau boleh tahu modal buat bikin room recording kayak gini berapa sih? Awal modalnya sih sekitar 7 juta lah, 7-8. Tapi itu alatnya belum kayak sekarang gitu. Itu juga kan ada beberapa alat ya emang gue punya dari SMP gitu. Itu dulu kekurangannya 7 juta itu karena kan ya pernah ada yang bilang juga kan, kalau bisnis tuh ya udah, kalau ketika bisa mulai segitu ya mulai aja dulu gitu. Dan emang terbukti sih gitu. Awalnya tuh mic-nya masih mic biasa, mic vokal biasa, bukan kondensor, mic dynamic gitu kan. Terus preamp belum ada, gue lebih ngutamain ke PC, speaker flat, sama sound card-nya. Kalau gitar gitu-gitu kan kebetulan udah punya dari SMP gitu kan. Itu modal sekitar 7 juta lah. Ada yang ambil barang second, cuma barang second-nya kebetulan bisa dibilang lebih bagus daripada yang baru gitu, karena kan ada beberapa barang-barang discontinue gitu. Ya modal awal 7 juta, tapi lama-lama udah dapat untung, gue puterin lagi kan, gue investasi, maksudnya kualitas studio gue tingkatkan. Ini karena gue lihat ada potensi banyak gitu kan, acara akustik gitu ya, suka repot nyari ampli, kenapa nggak gue bikin aja gitu. Lagi kan gue bisa menekankannya karena hukum ekonomi di Jatinangor tuh kalau nggak murah nggak laku. Iya. Nggak, kadang kan orang harusnya dia bayar berapa sesuai nggak sama kualitas yang didapetin gitu. Tapi kan orang kalau dilihat di sini tuh yang penting murah dulu gitu. Nah kebetulan karena akustik murah dan banyak juga yang bikin acara akustik, jadi
sound system akustik gue adain. Sahabat, sekarang saya mau nyoba rekaman nih di studionya Reza. Mau lihat saya rekaman? Yuk. Doakan saya, sahabat. Can feel whatever we want. Life is fun. Sure it's brighter than Sahabat, the sun. saya tadi udah nyobain nih rekaman, mixing, mastering di MLA Music Studio. Sampai ketemu lagi ya. Saya Dimas Edi Sebada dan kerabat kerja yang bertugas undur diri.